Gini Pak, yang saya tanyakan kepada Anda tadi, ya di mana ya Yesus langsung mengatakan, aku menjamin keselamatan untuk Kristen. Padahal saya juga nambah juga tadi, ya saya mau kritik Bapak juga tentang masalah inilah anak yang kukasihi, kepada dialah aku berkenan. Sekarang saya mau tanya juga, di mana kehendak Bapak di sorga itu agar anaknya dibunuh di tiang salib menebus dosa? Itu di mana? Nubuatan mana gitu? Gitu, itu yang saya cari. Itu dalam nubuatan perjanjian lama akan saya utuskan gitu nanti apanya? Di mana tuh? Perjanjian lama di kitab apa? Tunggu nanti saya buka dulu. Jadi maksudnya seperti itu yang tadi itu dulu Pak Ustadz yang kita bahas, yang tadi katanya dari mana tahu Kristus itu bahwa mereka Kristen kan gitu. Iya, ada nggak jaminan Yesus untuk Kristen gitu? Bukan jaminan yang mau kita bahas, artinya begini, dari maknanya saja. Kristen itu kan berarti pengikut Kristus. Jadi barang siapa yang mengikut Kristus, dia adalah Kristen, begitu Pak. Waduh Pak, apa yang Anda ikuti dari Kristus? Coba, dari Yesus, apa yang Anda ikuti? Yang saya ikuti dari Kristus, hanya yang saya tahu dua hukum itu yang merupakan kesimpulan dari kitab suci kami Alkitab. Kasihilah Allahmu. Kasihilah Allahmu, kasihilah sesama manusia. Itulah hukum vertikal dan hukum horizontal yang dituangkan ke dalam 10 titah. Dan 10 titah itu itulah pembagiannya. Titah pertama sampai titah keempat itulah hukum kasih kepada Allah. Kelima dan ke-10 itulah hukum kepada sesama manusia. Namun yang kami imani hanya sampai juga ke surga itu hanya oleh karena berkat, oleh karena anugerah, hanya penyelamatan Yesus Kristus itu Pak Ustadz. Baik Pak, di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6 ya, 1 Yohanes 2 nomor 6, kalau Anda percaya dia itu Yesus ya, dia adalah Mesias, Anda harus hidup sebagaimana ia hidup. Oke? Iya. Nah, betul kan? Betul. Apa yang dilakukan Yesus ketika dia awal dari kelahirannya? Awal dari kelahirannya, Yesus itu di hari ke-8 dia disunat. Gitu, di bait Allah. Nah, jika Anda pengikut Yesus, Anda harus hidup seperti dia hidup. Apakah Anda bersunat? Nah, di sini lagi kita yang kan? Dengar dulu Pak. Tidak mungkin setiap insan manusia ciptaan Tuhan yang paling tinggi dapat melakukan semua apa yang dilakukan Tuhan Yesus, begitu. Enggak bisa itu Pak Ustadz, menurut yang kami imani. Namun kami seturut ingin menjadikan kehidupan kami ini seturut dengan perintahnya. Namun sadar dan betul, bukan hanya kesadaran dan keimanan, tidak bisa manusia mengikuti semua apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu Pak Ustadz. Masa sunat aja nggak bisa diikuti Pak? Jadi boleh gini, takut kali sama sunat kalau gitu. Bukan. Iya. Bukan. Masalah sunat banyak juga sunat. Jadi begini, masalah sunat saya pikir itu bukan dari ajaran, tapi di sana dulu, waktu di Yahudi dulu, itu bisa adalah kebiasaan atau yang dilakukan oleh di daerah itu, begitu. Jadi bukan berarti sunat itu ajaran Kristen, bukan. Oh, sunat itu Pak perjanjian kekal Abraham dengan Tuhannya. Perjanjian kekal yang diturunkan kepada Bani Ishak, kepada keturunan dari Abraham. Namanya perjanjian kekal itu ajaran yang sudah menjadi adat mendarah daging bagi Yahudi gitu. Jadi asalnya sunat itu adalah ajaran, bukan cuma adat. Kan Abraham. Iya, dari Abraham. Ya itu dia. Jadi artinya waktu Abraham itu ada kan sebelum ada Kristus itu Pak Ustadz.
Nah, makanya Kan itu setelah dia. Yesus Jadi bisa saja itu bentuk dari peradaban yang di sana atau perilaku atau budaya itu. Jadi bukan serta merta peradaban atau perilaku di tempat dulu Kristus Yesus berada dan hidup berlaku di Indonesia, begitu Pak Ustadz. lah, ya kalaunya gini aja secara simpelnya. Awalnya sunat itu adalah perjanjian kekal turun ke Yesus karena adatnya ya Anda tetap harus hidup sebagaimana Yesus itu hidup kan gitu. Jika dia disunat di hari ke-8, kenapa Anda kagak sunat?